orang Solo, masyarakat kota tentu sadar ketika hujan sering terjadi di antara kita, barangkali sempat terjadi banjir karena alamnya rusak. Nah, siapa yang merusak? Tentu adalah kita sendiri. Lah orang rusak apa? Ya barangkali alhamdulillah kita tidak, mungkin orang lain. Kemudian kalau waktunya panas, mungkin kita juga merasakan bagaimana panasnya terik matahari. Kok zaman saat ini panasnya luar biasa atau karena apa? Karena salah satunya adalah kita mengurangi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, sehingga tumbuhan terasa. Sementara yang kita tahu, salah satu manfaat tumbuhan itu adalah menyerap panas sehingga mengeluarkan oksigen sehingga membuat udara sejuk, sehingga kita sendiri yang menguranginya sehingga memotong. Sementara kalau sudah panas itu yang merasakan panasnya alam ini. Nah, itu bagaimana pentingnya kita adil terhadap alam semesta, terhadap sesama makhluk. Yang ketiga, bagaimana kita adil terhadap diri sendiri. Contohnya ketika tubuh kita ini butuh istirahat, tentu ya harus kita istirahatkan. Allah menciptakan siang dan malam, siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat, ya istirahat. Bila apakah tidak boleh lembur? Boleh. Akan tapi di antara kita dengan beralasan setelah nguyak gawean dan lain sebagainya, siang istirahat, siang nyambut gawe, malam pun juga untuk nyambut gawe. Kapan waktunya istirahat? Kadang-kadang secukupnya dari waktu yang ada. Ini bisa dikatakan tidak adil terhadap diri sendiri, karena tidak bisa memberikan hak kepada tubuh kita. Barangkali yang sering lelehan itu bapak-bapak maupun ibu-ibu. Yang kenyataannya seperti itu. Makanya sebagai muslim yang baik, maka mari kita berikan hak kepada tubuh kita. Kalau waktunya istirahat, ya mata kita diistirahatkan. Kadang-kadang saat istirahat saya nyekel, nah itu nyekel beres itu turu dan lain sebagainya. Makanya bagaimana kita memberikan hak kepada tubuh kita yang waktunya istirahat, ya sudah, sebanyak apapun pekerjaan kita, kalau sudah waktunya istirahat, kita istirahatkan. Bukankah mata kita ini memberikan sinyal kepada kita? Sinyalnya apa kalau mata kita butuh istirahat? Ngantuk. Itu sinyal mata kita untuk memberikan aku butuh leren, atau menilai HP dan lain sebagainya. Makanya sebagai muslim kita berikan hak kita kepada anggota tubuh kita. Nah, itulah bagaimana kembali ke awal, agak serius yang menjadi pemimpin yang adil. Kemudian kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kita, misalnya harta kita, bagaimana kita memberikan harta kita sesuai dengan proporsinya. Bagaimana kita mencari harta yang halal, kemudian bagaimana memberikan kepada orang fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Ini juga akan menjadi keadilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang yang berharta itu bisa menjadi penghuni neraka karena tidak adil kepada menggunakan hartanya. Bisa jadi seorang yang berharta ini bisa makan derajatnya dan memasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia bisa adil atas harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian bagaimana seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diharapkan menjadi seorang yang adil. Bisa jadi orang yang berilmu itu masuk surga karena ilmunya, karena memberikan pencerahan kepada umat yang memang membutuhkan pencerahan. Bisa jadi na'udzubillah seorang yang berilmu itu masuk neraka karena apa? Karena ia semakin membuat runyam kehidupan. Dari masyarakat yang tidak tahu dibuat tidak tahu, dari masyarakat yang bodoh malah dibodohi. Makanya ini menjadi ujian bagi orang yang berilmu, apakah dia bisa adil dengan ilmu yang diberikan oleh Allah.
Begitu pula dengan orang yang diberi harta oleh Allah, apakah bisa adil atau tidak. Termasuk bagaimana tadi menjadi seorang pejabat. Seorang pejabat itu bisa adil atau tidak. Lah ini bisa menjadi sebab ia masuk surga. Bahkan na'udzubillah, pemimpin juga menjadi asbab untuk menjadi penghuni neraka. Nah, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang adil, tentu itu dikembalikan pada kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah adil kepada, baik kepada yang saya sampaikan tadi, kepada diri sendiri, kemudian makhluk Allah, bisa alam, bahkan kepada Allah. Kalau memang kita sudah melaksanakan menjadi seorang yang adil, harapannya semoga kita bisa istiqomah. Dan harapan yang pertama adalah bagaimana seorang pemimpin yang adil nanti diharap bisa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika sudah masuk di alam akhirat. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, satu hal yang menjadi sebab untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.